bulan yang suci dan penuh ampunan, bulan mulia ditutupnya pintu neraka. siapa yang ingin memasuki surganya, ayo berlomba mendapatkan rahmatnya. Semua bahagia bersuka cita, Ramadan ceria bersama SDI Ma'arif Darul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin, keluarga besar SDI Ma'arif rahimakumullah. Alhamdulillah, di sisa-sisa Ramadan ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik, dan mudah-mudahan di sisa Ramadan ini kita semakin semangat, semakin tekun untuk melaksanakan ibadah-ibadah di Ramadan sehingga kita bisa mengais berkah-berkah yang ada di bulan penuh berkah ini. Hadirin pemirsa rahimakumullah, jumpa lagi dengan channel SDI Ma'arif Official dalam Ramadan Ceria, di mana pada hari ini tema yang kita akan ambil adalah adab itu di atas ilmu. Dan alhamdulillah juga sudah hadir di tengah-tengah kita beliau Bapak Kiai Al-Zaini yang sampai hari ini masih tetap setia menemani kita keluarga SDI Ma'arif di Ramadan Ceria ini. Bagaimana kabarnya Pak Yai hari ini? Alhamdulillah. Sehat nggih? Pak Lutfi. Keluarga nggih sehat sedanten Kiai? Nggih, sehat sedaya. Alhamdulillah. Nggih. Pak Lutfi. Nggih. Yai, tema kita hari ini adalah tentang adab itu di atas ilmu. Benarkah seperti itu Kiai? Apa tidak dibalik ilmu itu kan? Atau bagaimana, monggo dijelaskan? Iya, bagus. Memang dah. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi ada dua hal, amanu, iman, dan ilmu. Ini harus, karena pada intinya kita diberikan ilmu itu tidak lepas daripada tiga. Satu, iki, intelligence question. Yang kedua, eki, emotional question. Yang ketiga adalah SQ, spiritual question. Eki ini adalah terletak pada otak. Kecerdasannya berapa? 4. Akan tetapi kalau tidak dibarengi dengan emosinya, spiritualnya, hubungannya kepada Allah, maka akan muspro bahasanya. Seperti iblis, dijuluki sampai iblis kan tadinya menjadi rajanya malaikat kan, pinter. Tapi disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Mengapa tidak mau? Kenapa Allah? Aku suruh sujud kepada Adam. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Kan aku lebih baik. Nah, perasaan-perasaan yang merasakan lebih diri sendiri ini adalah sesuatu yang tidak sopan, tidak etis. Nah, maka kadang-kadang ada orang itu sementara IQ-nya biasa, tapi karena sopannya itu bagus, tinggi, sehingga adalah dia punya kekuatan yang luar biasa. Dan barokah-barokah yang ditanamkan oleh para masyayikh, para kiai, para guru-guru kita dulu adalah pertama adalah kesopanan itu. Karena kalau sudah sopanan, ini adalah tawadhu. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahullahu. Siapa yang tawadhu kepada Allah, maka akan diangkat derajatnya. Banyak kok kita ini ketemukan orang-orang yang di pesantren, dia tukang noto kloso, tukang azan, suruh apalan tidak bisa, tapi karena tawadhu yang disenangi oleh kiai, ternyata barokah hidupnya. Saya punya anak ya pinter, orang tuanya tidak hafal alfiyah, putranya hafal alfiyah, ada yang demikian. Ini barokahnya tawadhu. Iya, karena tawadhu. Nah, seperti malaikat juga begitu. Iblis nyatanya begitu. Maka malah dibenci walaupun pinter kayak apa. Kalau tidak sopan maka akan tidak
dipergunakan. Satu contoh, ya kalau orang sudah demikian sampai dia bertawaduk kepada Allah. Ya Allah, saya ini punya kepandaian, punya kebiasaan segala-galanya. Tanpa penjenengan taufik dari penjenengan, tidak mungkin saya bisa. Maka yang sebenarnya adalah pinter ini adalah pinter dari penjenengan. Kuat ini kuat dari penjenengan. Saya tekun ibadah ini sebenarnya adalah pertolongan dari penjenengan. Kalau sudah demikian, itulah yang namanya wong pinter, orang rumongso pinter, tapi pinter rumongso. Wong tekun ibadah dadi wong suci, ora semuci, ora gampang ngafir-ngafirne orang lain. Lah ini yang luar biasa di situ itu. Nah, maka tidak menutup kemungkinan orang-orang yang tawadhu, andab asor, dia punya adab yang bagus, maka punya duriyah yang solih dan solihah karena berkahnya di situ. Iya, ini banyak kenyataan yang demikian. Ini Ilmu dan adab, sesuatu yang dua-duanya penting, tapi kayaknya yang lebih diutamakan adalah adabnya dulu. Untuk pendidikan anak-anak yang didahulukan itu ilmunya dulu apa adabnya dulu? Ini kalau demikian memang harus bergerak bersama-sama karena itu adalah satu serasi yang seimbang. Sopan gak pinter ya kurang, pinter gak sopan juga kurang. Iya kan? Ada orang misalnya bagus tapi barang-barang tidak ngerti, kesenangan tidak ada, juga tidak sempurna kok. Orang punya ilmu yang tinggi yang segalanya, tapi dibarengi dengan sopan yang bagus, maka akan menjadikan satu hebat. Karena ada istilah akhlak, ada istilah adab. Akhlak itu jamak daripada khuluq. Itu adalah ciptaan yang diciptakan oleh Allah di dalam batin. Maka ada rasa senang, ada rasa benci. Yang senang untuk menyenangi perkara yang disenangi Allah, yang benci adalah untuk membenci perkara-perkara yang tidak cocok menurut aturan di dalam Al-Quran. Nah, itu demikian. Sehingga punya cita-cita yang demikian adalah bentuk-bentuk daripada itu. Oleh karena itu kalau orang itu punya cakrawala ilmu yang tinggi dengan adab yang bagus, dia akan menguasai segala-galanya. Nah, untuk anak-anak SD misalkan, seusia SD, ini lebih baik mana? Anak itu dikasih ilmu pengetahuan atau diutamakan adab dan akhlaknya dulu untuk satu pertanyaan yang bagus sekali. Kalau menurut saya ini, ya sudah adabnya juga bareng dengan ilmu barengan. Sesekali barangkali hari ini adalah ada adab, hari ini adalah ilmu. Oleh karena itu masing-masing ustadzah sempatlah barangkali 40 menit, yang 5 menit untuk berbicara masalah emosional yang sama orang tua yang bagus, sama guru yang bagus. Pembiasaan yang demikian. Sempatkan itu. Coba ini ada kotoran tidak baik di meja, mari kita negeri semua. Ada satu sekolah, satu lembaga tidak pernah ada istilahnya orang yang bagian cleaning service-nya tidak pernah. Karena apa? Semuanya masuk sudah tertata rapi, begitu pula sudah tertata rapi, bagus. Ini karena pembiasaan saja. Nah, oleh karena itu akhlak itu perlu ada adab. Adab ini dari kata adaba yu'adibu takdiban, pembiasaan. Maka guru itu adalah mu'adib daripada akhlak, membiasakan itu. Orang tua juga bisa melatih anaknya untuk membawa tasbih, membawa sajadah, membawa rukuh bagi anak putri. Ini adalah pembiasaan saja. Sudah terbiasa terampil. Kita biasakan kalau sebelum masuk sudah untuk salam lalu baca Quran adalah pembiasaan demikian. Maka perlu adab ini. Kenapa di atas ilmu? Karena ada adabus sholah, adabut thalabil ilmi. Ini adalah adab yang penting. Tanpa itu sulit akan tercapai. Nah, ini nih Walud. Ini ada cerita di dalam satu sejarah gitu ya. Ada pada waktu pemerintahan siapa itu? Fir'aun, Raja Fir'aun itu. Itu ada 2 nama Musa. Musa. Yaitu Musa alaihissalam dan Musa As-Samiri. Iya. Musa As-Samiri. Pada waktu Musa As-Samiri itu dilahirkan, ibunya sudah berkata, waduh, aku kok 2 anak lanang. Padahal iki pemerintahan iki kalau enek anak lanang dipateni. Wah, lek carane koyok ngene, anakku tak buang ning alas. Dibuang di hutan. Ah gitu kan. Dan hutan dia kan tidak suka sama anak itu karena takut dibunuh oleh yaitu rajanya, yaitu Fir'aun. Nah, dengan demikian maka dipelihara oleh Jibril. Gurunya kan hebat, Jibril. Ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dilahirkan oleh ibunya.
Waduh, lahir laki-laki. Alhamdulillah, ini adalah berkat pertolongan Allah. Berarti nanti yang melahirkan Allah, yang menolong adalah Allah. Yang memberikan pertolongan kelanjutan juga Allah. Maka yang menyelamatkan juga Allah. Maka dengan mengucapkan Allah, segalanya kembali Allah, sopannya kayak begitu, adabnya kayak begitu, ternyata walaupun siapa ini Musa Samiri dipelihara oleh malaikat Jibril, tapi dia tetap menjadi orang kafir. Coba, kurang luar biasa bagaimana gurunya Jibril. Tetapi Nabi Musa alaihissalam dilemparkan di sungai, ternyata sampai akhirnya kampul-kampul masuk di pemandian istrinya Raja Fir'aun, dan ternyata dia temukan ada seorang bayi laki-laki. Dia katakan, sampaikan kepada Raja Fir'aun, mari kita pelihara karena anak ini adalah anak laki-laki, kita tidak punya anak. Jadi di situ wis raja kaya ngopo lek karo wong wedok mesti kalah. Nah, gitu ya. Ini raja. Ya, ya kalah gitu ya. Ya, sudahlah, Ustadz pun kalah, kepala SDI ya kalah, rektor pun juga kalah gitu ya, semuanya kalah. Kalau sudah sama istri sudah tidak bisa yang semuanya kalah gitu ya. Iya, ini sudah. Nah, apa yang terjadi? Ternyata pada waktu itu ternyata Fir'aun itu khawatir sudah demikian. Bahkan ada seorang nujum mengatakan, besok musuh kamu ini loh, bayi ini. Ternyata dia digendong, begitu digendong mencabut jenggotnya. Sampai lepas. Loh, bayi kok duit kekuatan kayak begini? Nah, kalau begitu coba ini bayi ini sudah calon-calon musuh. Udah, dibunuh aja. Menurut nujum demikian. Ternyata akhirnya diundi. Ya kan? Satu dikasih tungku ada emasnya, satu adalah ada baranya. Lalu dipanggillah Nabi Musa berangkang. Ternyata begitu dia adalah mau ngambil emas, oleh malaikat disuruh ngambil tangannya pada bara, lalu di mot, maka Nabi Musa itu kemudian adalah cedal, ya kan, menurut gagap agaan bicaranya karena pernah begitu. Nah, ini diselamatkan. Oh, kalau gitu bayi memang belum. Nah, maka dihidupilah yang demikian. Akhirnya ternyata walaupun istilahnya orang tuanya itu pas-pasan, tapi kalau doanya kepada Allah itu kuat, sehingga hal demikian menjadi seorang nabi dan bahkan menjadi orang yang terkenal karena sudah mendapatkan pertolongan dari Allah. Tadi yang Musa Samiri karena orang tuanya penuh membuang, tidak sopan, tidak punya adab, ya sudah akhirnya. Nah, inilah al-adab fauqal ilmi itu di situ itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, cukup menarik pembahasan kita pagi hari ini. Luar biasa, dan sudah kita ketahui bersama bahwa adab memang lebih utama daripada ilmu, sesuai kaidah yang sering kita dengar, al-adabu fauqal ilmi. Artinya sehebat apapun kita, kalau kita akhlaknya, adabnya kurang, itu nanti ya justru akan menjerumuskan kita atau generasi-generasi yang hanya mengandalkan keilmuan. Banyak di antara mereka yang terjerumus ke dalam kerusakan. Jadi titik tekan pada kesempatan hari ini, mari adab untuk anak-anak kita, untuk kita ini kita lebih utamakan. Saya kira itu untuk kesimpulan pada pertemuan kita hari ini. Terima kasih Kiai atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Nanti akan kita sambung insya Allah ya di lain kesempatan. Atas perhatian semuanya kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ceria bersama